Ya, terang banget. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah memanggil kita. Yang menghidupkan kita, memanggil kita. Ada apa? Ada dua di sini, ya. Yang pertama, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah perintah takwa. Di ayat yang lain, takwa yang seperti apa ya yang diperintahkan Allah kepada kita? Haqqa tuqatihi, takwa yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Ya. Berarti ada takwa yang biasa-biasa, ada takwa yang sesungguhnya. Nah, Allah menginginkan kita semua menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Apa sih yang dimaksud haqqa tuqatihi? Ya, Imam Muhammad Al-Hajjar dalam kitabnya Samirul Mukminin, ya, kitab namanya Samirul Mukminin, artinya bekal bagi orang-orang beriman. Haqqa tuqatihi itu maknanya ada 3. Ya, yang pertama ayyuta'a fala yu'sa. Allah ditaati dan jangan dimaksiati. Ya, jadi taatlah kepada Allah yang total dan janganlah bermaksiat kepadanya. Kenapa kita harus taat kepada Allah yang total? Karena Allah baik banget. Ya, malu nggak sih kepada orang yang baik banget kita berkhianat? Malulah kepada orang. Bagaimana kepada Allah? Ya, bagaimana sih mengukur kebaikan seseorang? Ya, seseorang disebut baik, ukuran yang paling mudah dicerna oleh nalar adalah pemberian. Ya, jadi sekali lagi, baik itu ukurannya yang paling mudah tercerna oleh nalar semua kita itu ukurannya pemberian. Banyak banget bapak-bapak seumur bapak saya. Banyak banget ibu-ibu seumur ibu saya. Tapi kenapa ya saya nggak bisa berbakti kepada mereka seperti saya berbakti kepada bapak ibu saya? Kenapa coba? Punten, mohon maaf, karena teman-temannya bapak saya, teman-teman ibu saya nggak pernah ngasih apa-apa sama saya. Sementara bapak dan ibu saya memberikan semua. Benar apa betul? Namanya orang tua kepada anak, apa sih yang nggak dikasih? Ya, kalau kita ada mah, pengen apa aja kita kasih buat anak. Ya, belum lagi perhatiannya, kasih sayangnya, cintanya. Bener kan? Makanya apa? Makanya kita mau bapak ibu kita mau berbakti, insting, naluri. Orang yang tidak beriman kepada Allah juga nalurinya kepengen berbuat baik pasti kepada bapak ibunya. Karena apa? Karena bapak ibu kita adalah 2 orang manusia di muka bumi yang memberikan dalam tanda kutip segalanya kepada kita. Tapi kalau pakai nominal nih. Kira-kira pemberian bapak ibu kita kalau dinominalkan sampai hari ini ada nggak 100 miliar? Ada nggak Pak? Saya sih nggak ada, ya, karena nggak ada, ya. Tapi jujur nggak ada. Nggak nyampe segitu aja kita baik banget kan, taat banget sama orang tua kita. Ada nggak di antara kita yang mau dikasih uang 100 miliar tapi jantungnya diambil?
Mau nggak Pak? Mau tidak? Nih 100 miliar, tapi sini jantungnya. Karena keluarga saya lagi butuh donor jantung. Lah, saya mati dong. Iyalah, siapa yang bisa hidup tanpa jantung? Berarti kalau jantung kita saja 100 miliar nggak dikasih, kan harga maknanya jantung kita harganya lebih dari itu. Bener kan? Nggak pernah nanya, tapi ya yang ngasih jantung kita siapa? Di situ tuh mulai satu persatu terungkap kebaikan Allah. Bener kan? Saya pernah ceramah di rumah sakit Angkatan Laut Bendungan Hilir. Begitu selesai ceramah, diajak muter-muter jenguk pasien yang sedang dirawat di semua kelas 3, 2, 1 sampai kelas VIP, kelas paling mahal. Dan di situ satu-satunya pasien ya yang sudah 6 bulan belum sadar diri. Jadi lagi masalah dengan jantung, operasi jantung. Udah 6 bulan belum sadar diri. Masya Allah. Kepala rumah sakit Karumkit aja nggak masuk. Jadi yang masuk ke situ hanya dokter yang menangani saja. Jadi kita ngintip dari kaca bareng sama Karumkit, kepala rumah sakit. Begitu udah selesai, saya diajak oleh Karumkit untuk ngeteh bareng. Saya nanya, tadi pasien apa ya? Kok sendirian di situ? Itu pasien gagal jantung, Pak Ustadz, sudah 6 bulan ya belum sadar. Saya langsung melihat selang, Masya Allah, ada selang di hidung, ada selang di perut, ada selang di 2 tangan, ada selang di kemaluan, ada selang di hidung, ada selang di sini. Ya saya dengan keawaman saya tentang dunia medis, kedokteran, akhirnya sambil nanya-nanya. Dan ternyata salah satunya adalah selang oksigen. Karena sudah nggak bisa nafas pakai mulut, nggak bisa nafas pakai hidung, maka di sini di lubang, dikasih lubang. Jadi nafasnya pakai selang, oksigennya dari sini. Jadi orang kayak begitu aja katanya nafasnya sama sama kita, oksigen juga. Ya. Lalu saya bertanya, bayar nggak tuh oksigen di rumah sakit? Pertanyaan sangat awam banget ya. Kata kepala rumah sakit, di rumah sakit sih nggak ada yang gratis Pak Ustadz. Terserah nanti yang bayar keluarganya kek, temennya kek, tetangganya kek, perusahaan tempat dia kerja, nggak ada masalah, intinya dibayar. Berapa tuh oksigen? Oksigen 1 liter 25.000. Ingat ya, oksigen 1 liter 25.000. Di apotek juga ada. Yang kita hirup oksigen 24 jam itu 1.800 liter. Hitung ya, silakan dihitung. 1.800 liter. Karena apa? Lagi tidur aja oksigen dihirup terus. Kapan kita berhenti menghirup oksigen? Nggak ada berhentinya. Ya, nggak menghirup oksigen, matilah. Nggak percaya? Nyelam aja di kolam renang. Coba 15 menit nongol, masih hidup apa enggak? Karena di dalam air nggak ada oksigen. Kalau penyelam bisa berjam-jam, iya orang sambil gendong oksigen. Ya, nitrogen 11.000 liter. Emang lebih murah. Ya, nitrogen 1 liternya 10.000. Kenapa harus pakai nitrogen? Oksigen langsung dihirup tuh nggak enak. Peres kata orang Sunda. Makanya dicampur dengan nitrogen supaya dihirup itu enak di hidung. Ya. Ternyata dalam 1 bulan oksigen dan nitrogen yang kita hirup secara gratis jumlahnya 5,6 miliar sebulan. Yang tadi udah 6 bulan.
Ya, kalau oksigen dan nitrogen yang kita hirup mesti harus dibayar, maka orang yang paling kaya di muka bumi juga nggak akan sanggup. Nggak pernah nanya, yang ngasih oksigen kepada kita gratis hingga kita bisa bernapas dengan nyaman siapa? Nggak usah ingat neraka, nggak usah ingat adab, ingat kebaikan Allah aja pasti kita sujud, taat. Allah baik banget, baik banget, memberikan semua kepada kita gratis. Ya, coba kalau oksigen nitrogen dipasangin rekening sama Allah, nggak ada yang bisa membayar. Sebulan tuh jemaah, dengan harga oksigen seliter 25.000 dengan harga nitrogen seliter 10.000, maka dalam satu bulan kita membutuhkan uang tunai 5,6 miliar. Siapa nih jamaah yang gajinya sebulan segitu? Wah, bertahun-tahun juga belum tentu segitu ya jamaah. Masya Allah. Jadi begitu ukuran baik yang paling mudah dicerna oleh nalar pasti pemberian. Bila kita bicara pemberian, maka pemberian Allah lah yang paling spektakuler. Anak kepada orang tua taat karena ingat kebaikannya. Murid kepada guru taat karena ingat kebaikannya, memberikan ilmu bertahun-tahun. Ya, istri kepada suami taat, iyalah suami bekerja memberikan sesuatu. Karyawan ya kepada tempat bekerjanya taat, tiap bulan digaji. Pemberian orang tua kita, pemberian guru kita, pemberian suami, pemberian bos, pemberian guru spektakuler. Tapi pemberian Allah di atas pemberian itu semua. Makanya takwa yang sebenar-benarnya adalah Allah ditaati total dan jangan dimaksiati. Karena apa? Allah maha baik. Maha baik itu baik banget, sampai pakai maha. Karena kebaikan Allah nggak ada yang nandingin. Jelas sama? Satu. Yang kedua, haqqa tuqatihi, maknanya apa? Ya, ayyudkara fala yunsa. Allah selalu disebut, diingat dan jangan sekali-kali dilupakan. Tetangga kita sering banget berbagi sama kita. Pagi ngasih ini, besok ngasih ini, besok ngasih ini. Punya tetangga yang baik banget aja, kalau kita ngumpul sama orang pengen cerita. Pengen cerita. Tetangga saya, ya Allah, nggak pagi, nggak sore, ada aja yang dianterin ke rumah. Rambutan lah, ya, duren lah, opor lah. So, coba kita ngumpul sama siapa-siapa, pasti kita ingin cerita dia, ingin terus menyebut-nyebut namanya. Kalau kita ingat kebaikan Allah pun pasti akan seperti itu, akan selalu ingat, ya, selalu menyebut namanya dan tidak ingin mencederainya. Benar kan? Baik banget. Masa kita mau mencederai? Yang normal namanya anak, ingin nggak mencederai orang tuanya? Enggak lah, kecuali anak durhaka ya. Kalau anak yang soleh kepengen banget gitu membahagiakan orang tuanya, nggak ingin membuat orang tua kita terluka. Kenapa? Dibaik banget. Jadi sekali lagi, haqqa tuqatih adalah Allah selalu diingat, selalu ada dalam pikiran kita, selalu ada di hati kita. Ya, poin yang ini itu akan menumbuhkan, melahirkan muraqabatullah. Kita akan selalu merasakan adanya monitoring Allah, pengawasan Allah.
Kalau Allah selalu ada membersamai kita, nggak bakalan dah kita berbuat yang enggak. Pasti saat seorang hamba melakukan yang enggak, hakul yakin pada saat itu Allah sedang tidak ada di hatinya. Ya. Ya, punya mata bisa melihat, nikmat dari Allah. Punya mata bisa berkedip, nikmat dari Allah. Coba aja hitung 1 menit berapa kali kita berkedip. Pernah ngitung aja Bang? Ya, 1 menit berkedip nikmat apa enggak? Masya Allah. Kalau kepengen ngerasain berkedip nikmat apa enggak, tahan aja begini 10 menit. Tahan 10 menit, jangan ngedip. Kering mata kita, sakit lah. Ya, bagaimana kalau sehari nggak bisa ngedip? Naudzubillah min dzalik. Nggak tahu, kita udah berpikir mesti ke rumah sakit mana nih. Sehari nggak bisa ngedip, Masya Allah, bisa buta. Ya, jadi kalau 1 kali ngedip seperak aja, sehari harus berapa nih bayar kedipan mata? Benar apa betul? Lidah kita nikmat dari Allah bukan? Iya. Nggak ada lidah, semua makanan apa rasanya, semua minum apa rasanya. Dan ternyata tanpa lidah bukan sekedar nggak bisa merasakan makanannya apa rasanya, minumnya apa rasanya. Tanpa lidah nggak bakalan bisa ngomong, nggak bakalan bisa bicara. Coba tahan lidahnya ngomong, nggak bakal bunyi. Karena suara kita itu banyak yang lidah ketemu gigi atas, lidah ketemu gigi samping, ya, bibir ketemu bibir, jadi M. Coba bilang M nggak mingkem. Bilang B nggak mingkem. B nggak mingkem, nggak ada suara. Ini bibir apa namanya, bibir diam, lidah diam, nggak akan ngerti bahasa orang yang lidahnya diam. Apa Pak? Ini bibirnya nggak goyang no. Paham nggak? Ya cuman saya yang ngerti. Bapak-bapak tadi kesini udah makan belum? Jadi ada suara kayak begini tuh, anak lidah kita bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas. Nggak pernah nanya ya, siapa yang ngasih lidah? Allah lagi, Masya Allah. Ya, makanya ketika lidah kita digunakan untuk berzikir, untuk bertasbih, untuk bertahmid, ya, itu namanya menggunakan nikmat di jalan yang diridhoi Allah. Lidah kita untuk bergunjing, untuk mengadu domba, untuk memfitnah, untuk berbohong, untuk menipu, itu namanya kita menyalahgunakan nikmat ini, ya, di jalan yang dimurkai Allah. Detail kalau saya renungkan ya, 3 poin, tapi haqqa tuqati detail. Allah ditaati, jangan dimaksiati. Allah selalu disebut, selalu diingat, dan jangan sekali-kali dilupakan. Nikmatnya disyukuri dan jangan disalahgunakan. Itulah haqqa tuqatihi. Ya, itu perintah pertama di ayat, ya, Al-Hasyr 18. Perintah yang kedua, nah ini penekanannya luar biasa. Wal tangdur, dan hendaklah memperhatikan. Itu namanya fi'il mudhari mati karena ada lam amr, lam perintah. Ya, asalnya tangduru, asalnya. Karena fi'il mudhari kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan yang akan datang, itu baris asalnya dhammah. Yadribu, yaqra'u, yaktubu.
Semua fi'il mudhari itu barisnya dhamma. Tapi ketika ada lamul amri, lam perintah, maka fi'il mudhari itu mati. Wal tangdur. Ya. Itu maknanya lebih perintah daripada fi'il amr, daripada kata kerja perintah. Ijlis, duduklah. Bengong baen. Ijlis ya akhi, duduk saudaraku. Bengong juga. Akhirnya saya tegaskan, wal tajlis. Itu lebih perintah dari ijlis. Ya, jadi fi'il mudhari menggunakan lam amr, lam perintah, itu lebih perintah daripada fi'il perintah. Ini bahasa nahwu shorof ya. Bahasa pesantren begitu. Iqra, baca. Bengong baen. Iqra, diem baen. Wal taqra, pakai lam amr. Itu penegasan. Nah, Allah menegaskan di sini, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dilakukan untuk hari esok. Hari esok itu ada dua. Hari esok yang pendek atau dekat, sama hari esok yang panjang atau jauh. Hari esok yang pendek ya besok urusan dunia. Hari esok yang panjang, hari esok urusan akhirat. Kata Allah, hendaklah setiap diri merenung apa yang udah diperbuat agar hari esok duniamu lebih baik dari hari ini, agar hari esok akhiratmu lebih baik dari hari ini. Ayo, kata Allah, udah pada berbuat apa? Jadi ayat ini perintah Allah kepada kita agar kita selalu membuat perencanaan, planning, program, target. Ya. Karena apa? Hidup tanpa program, tanpa planning, tanpa rencana, tanpa target-target sama dengan merencanakan gagal. Masa gagal direncanain? Ya, jadi kalau kita hidup nggak pernah punya rencana, nggak pernah punya target, nggak pernah punya keinginan, wes itu namanya diri kita merencanakan gagal. Karena apa? Kalau nggak ada program, nggak ada rencana, nggak planning, ya nggak apa yang mau dikerjain, nggak ada. Tapi kalau kita punya target-target, punya rencana-rencana, pasti kita akan greget untuk mengejar target itu. Jelas ya, Ma? Jadi Ramadan tahun ini kepengen hatam Al-Quran sebulan berapa kali? Ya, sekarang dong harus sudah start. Harusnya mah dari kemarin bulan Rajab awal. Jangan sampai kepengen hatam 2 kali, mulainya Ramadan, termehek-mehek lah. Ya. Tapi kalau kepengen hatam 3 kali, di Rajab hatam sekali, di Sya'ban hatam sekali, Ramadan hatam 2 kali, itu insya Allah nggak termehek-mehek. Kenapa? Udah lancar. Makanya jangan semuanya startnya pas Ramadan. Startnya bulan Rajab awal, Ramadan nginjek gas, baru deh pencapaian akan maksimal. Tapi kalau Ramadan baru start, saya yakin-yakinnya akan termehek-mehek. Tuh termehek-mehek ya, tertatih-tatih, berat. Ya. Jadi mari kita berencana. Syukur-syukur targetnya 100% bisa diperoleh. Semeleset-melesetnya orang punya target 70-80% lah. Target hatam 3 kali, 2 kali setengah lah gitu, minim. Ya. Tapi kalau nggak punya target 1 kali aja berat, benar kan? Jadi mari kita bergerak, mari kita berbuat, mari kita berencana, mari kita ikhtiar. Hasilnya serahkan kepada Allah. Jadi saat kita berikhtiar, saat kita berusaha, saat kita beramal, saat kita berbuat, nggak usah mikirin hasil akhir. Ujian, belajar aja, ikut bimbel aja.
ya nanti bakal lulus apa enggak usah jadi beban. Kenapa coba? Karena hasil akhir bukan domain kita. Yang bisa menentukan hasil akhir adalah Allah. Benar apa betul? Berdakwah hasil akhir berharap kepada Allah, orang yang kita dakwahi dapat hidayah. Benar kan? Ternyata sampai menutup mata orang yang kita dakwahi tidak juga memeluk Islam. Pertanyaannya, dakwah kita kepada dia sia-sia apa enggak? Sia-sia apa tidak? Ada pahalanya enggak? Ada. Makanya kalau sedang buat program, sedang melaksanakan program, sedang berikhtiar, enggak usah mikirin takdir. Coba deh, iman kepada takdir nomor berapa? Nomor 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada qada dan qadar. Jamaah, rukun iman, iman kepada takdir nomor 6 itu bukan kebetulan, itu wahyu. Wahyu urutan rukun iman 1, 2, 3 sampai 6 itu wahyu. Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, Muhammad, akhbirni anil iman. Ya, tolong jelaskan kepada saya iman itu apa? Rasulullah menyebut iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Begitu 6 dijawab, apa kata malaikat Jibril? Benar kamu. Ini orang nanya, udah dijawab, bilang benar lagi. Iyalah, namanya guru ke murid, nanya lagi, ngetes. Ya. Jadi guru sama murid itu harus kayak gitu, dimonitor. Muridnya paham belum? Tanya. Nah, apa yang diucapkan oleh Nabi dan apa yang diperbuat oleh Nabi itu wahyu. Enggak pernah Rasulullah ngomong mengikuti hawa nafsu. Enggak pernah Rasulullah bicara berbuat mengikuti ambisi pribadi. Allah yang bilang, surah 53 An-Najm ayat 1 sampai 4. Wan najmi idha hawa, demi bintang apabila terbenam. Ya Allah mah sumpah suka-suka. Bisa aja Allah bersumpah dengan dirinya, Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Kalau kita sumpah nggak boleh kecuali menyebut nama Allah. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Jibril, sahibmu Muhammad bukan orang yang tersesat. Jibril, sahibmu, sahabatmu Muhammad bukan orang yang keliru. Ma dhalla. Muhammad, sahabatmu Jibril bukan orang tersesat seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa ma ghawa. Dan Muhammad, sahabatmu bukan orang yang keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Sahabatmu Jibril yang bernama Muhammad itu nggak pernah deh ngomong ngikutin hawa nafsu, berbuat ngikutin hawa nafsu. Lalu in huwa illa wahyu yuha. Ucapan sahabatmu Muhammad, ya, perbuatan sahabatmu Jibril Muhammad itu semuanya atas bimbingan wahyu. Berarti ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril rukun iman, dijawab kayak begitu, itu iman kepada takdir nomor terakhir, itu wahyu. Paham aja Bang? Tinggal pertanyaannya, kenapa ya rukun iman kepada takdir urutan terakhir? Itu isyarat kalau kita sedang memprogram, memplanning, mengerjakan program, nggak usah lupakan takdir nomor 6. Lupakan, abaikan saja. Terus semangat bekerja, terus semangat bekerja. Nggak usah mikirin hasil akhir. Karena kalau lagi bekerja mikirin hasil akhir,
Pesimis kita. Kagak pada ke masjid ngaji. Ngapain? Mau ngaji tiap hari juga kalau takdirnya bodoh mah bodoh. Lihat. Kalau kita bicara takdir di depan kayak begitu. Kagak pada kerja, tuh orang-orang udah bubar ke pasar, ke kantor. Kok kamu di rumah aja? Ngapain Ted? Kerja capek-capek. Kalau takdirnya miskin mah miskin. Nggak beribadah, ngapain Ted? Capek-capek sholat, puasa, zakat, haji. Kalau takdirnya neraka mah neraka. Jadi kalau kita bicara takdir di depan, kita akan menjadi orang-orang fatalistik, fatal. Paham jemaah? Bicara takdir itu di akhir. Iman kepada takdir nomor terakhir. Udah bikin program, dikerjakan, hasilnya tidak sesuai harapan, nyender. Ya wis, mungkin ini takdir kali. Enggak stres. Ya, kenapa banyak orang gagal stres? Dia lupa dengan takdir. Jadi kalau kita udah ditakdir kayak begitu, ya udah, emang udah takdir, mau gimana lagi? Mau nggak mau juga kalau sudah ditakdirkan. Ya, kenapa kita nggak usah berpikir hasil akhir, nggak usah bicara takdir di awal? Karena takdir yang belum terjadi hanya Allah yang tahu. Kita taunya kalau udah terjadi, kalau belum terjadi hanya Allah yang tahu. Masa? Saya mau bertanya sama jamaah, kira-kira jamaah meninggalnya tahun berapa? Di mana? Kira-kira kelak kita meninggal di mana? Nggak tahu. Matinya di rumah apa di rumah sakit? Nggak tahu. Takdir yang belum terjadi, urusan Allah, ngapain dipikirin? Mumet kamu, stres kamu, bisa gila. Makanya ketika sudah merencanakan, sudah memplanning, sudah memprogram, terus program itu dikerjakan, kok hasil akhirnya nggak sesuai dengan rencana? Ya wes, nyender deh, enak nyendernya. Ya udah, ini takdir Allah kali ya, gitu enak, nggak stres. Ikut UN nggak lulus, nggak stres, nggak bakal minum racun insya Allah, nggak bakal gandir, gantung diri. Jadi orang-orang yang pada stres, frustasi, dia lupa bahwa semuanya sudah ada suratan takdirnya. Hanya takdir yang belum terjadi kita nggak tahu. Ini namanya nggak tahu, ya nggak usah dipikirin. Itu berarti apa? Hasil akhir mah domain Allah. Domain kita apa? Memprogram, melaksanakan program, mengerjakan, beramal soleh. Nah itu kita. Rasulullah aja ditegur sama Allah saat Rasulullah mengharapkan hasil akhir seperti yang diinginkan. Paman, katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, biar aku nanti bisa ngebela paman di hadapan Allah. Hitung-hitung balas budi. Paman kan baik banget kepada aku. Sejak aku belum jadi Rasul sampai aku jadi Rasul, paman selalu ada di belakangku. Pokoknya paman adalah orang baik banget sama aku. Tolong ucapkan la ilaha illallah ya, Muhammad Rasulullah. Biar aku nanti bisa ngebalai paman, bahwa paman kembali kepada Allah dengan bertauhid. Tapi Abu Thalib sampai menutup mata, tidak mau mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nangis Nabi. Kenapa? Sedih. Nangis Nabi. Kenapa? Kecewa. Ya Allah, orang sebaik ini kenapa nggak dikasih petunjuk? Turun Al-Qasas surah 28 ayat 56. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Allah yang akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki. Kalau diterjemahkan bebas, Muhammad, urusan kamu dakwah. Hidayah itu punya aku. Kamu jangan ngedikte saya dong Muhammad. Kamu jangan ngatur saya. Petunjuk itu milikku, akan aku berikan kepada siapa suka-suka aku. Kamu jangan maksa aku untuk memberikan hidayah kepada Abu Thalib sekalipun kamu sangat menginginkan. Baru Rasulullah malah dimarahi sama Allah. Itu artinya apa?
Rasulullah ya terobsesi banget ya, orang sebaik Abu Thalib itu diberi hidayah. Ternyata emang Allah nggak berkehendak. Tapi dihibur Muhammad, ya, sekalipun dakwahmu kepada pamanmu tidak sesuai dengan harapanmu, tausiah kamu kepada dia, nasihat kamu kepada dia, dakwah kamu kepada dia, semuanya udah aku kasih pahala. Jadi Allah kalau menyebut pahala, menyebut ganjaran, tidak pernah dihubungkan, dikaitkan dengan hasil akhir sama sekali. Setiap kalimat pahala dan ganjaran selalu dikaitkan dengan amal. Surah Al-Kahfi ayat 30, inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Kami Muhammad tidak akan menyia-nyiakan untuk memberikan pahala kepada orang yang telah berbuat baik. Oh, jadi pahala itu atas amal? Iya. Pahala itu atas usaha? Iya. Pahala itu atas ikhtiar, iya, dan pahala bukan atas hasil akhir. Makanya hasil akhir serahkan kepada Allah. Tapi secara umum, insya Allah hasil akhir mah tidak akan mengkhianati ikhtiar. Kok saya puntennya B? Kata Allah, emang ikhtiar kamu baru layak nilai B gitu. Secara umum begitu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah salah satu ayat yang kita bedah pada malam hari ini, surah Al-Hasyr, ya. Kita berangkat dari surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 18, dan tadi kita sambung-sambungan ke ayat yang lain. Jadi mari kita berencana, berprogram-program, berplanning-planning supaya apa? Supaya Ramadan tahun yang akan datang, ya sebulan lagi, semuanya akan lebih baik, lebih baik, lebih baik ketimbang Ramadan yang sudah berkali-kali kita lewati. Ya, semoga Allah memudahkan segala urusan kita semua dan Allah berkahi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kajian kita tadi pada pertengahan 14